Masih medisi, Pak. Ke ruang sidang. Tiga, ada. Betul. Tiga mediasi. Jadi saya minta izin keluar, insya Allah mungkin termohon hadir sendiri tanpa ada pengacara, hanya berdua. Jadi memang mediasi itu harusnya seperti itu. Jadi kita sampaikan yang mulia lebih baik Muhammad Ibrahim sendiri di sini, biar apa yang ada di dalam pemikirannya, apa yang ada di dalam hatinya disampaikan secara langsung kepada termohon di hadapan hakim mediator, dan kami diizinkan untuk keluar. Sehingga sekarang tinggal Pak Imwong menunggu termohon. Oke, lain-lain nanti setelah selesai mediasi. Ya, yang jelas tadi ada usulan sudah disampaikan. Oke. Nanti kita mau bilang ya. Kasih jalan dulu ya. Izin teman-teman, sorry ya. Izin banget. Yang kuat ya. Yang kuat Paul. Cantik banget. Kuat ya Tante Paul. Sorry, kasih jalan dulu bentar ya. Sorry, nanti aja. Kak Paula masih ada upaya mempertahankan nggak sih Pak Paula? Upaya Kak Paula, apa sudah mantap untuk berpisah atau ada upaya untuk mempertahankan Kak Paula mungkin? salah satu lagi. Izin jangan lewat. Izin jangan lewat. Sorry. Kasih jalan dulu. Ya udah ya. Udah. Tutup. Nah, kemudian setelah itu ada 3 hal yang bisa menghalangi seorang ibu ya, tidak mengasuh anak. 1, dan 2, dia gila. 3, dia tidak mampu secara ekonomi. 3. Jadi bagi ibu ya, bagi ibu, ada 3 hal itu yang menghambat bagi ibu untuk bisa mengasuh anak. Oke. 156 ini lanjutannya ya. Ketika itu terhalang, yang diberikan terlebih dahulu itu adalah saudari ya, adik kakak perempuan dari ibu. Itu 156 kompilasi hukum Islam. Setelah itu baru ayah, setelah itu saudari dari ayah. Itu hukumnya. Ya. Nggak ada yang bisa menghalangi itu, kecuali ada desain. Ya, clear ya. Ada peluang Ya itu hukumnya begitu tadi. Gitu ya teman-teman, sebagai perempuan ya memang harus yakin gitu, ini hak perempuan sebenarnya gitu, bukan hak laki-laki. Berarti hak Paula laki-laki sendiri mengusulkan ya Pak? Hak laki-laki itu sebenarnya itu dia mengasuh dalam tataran bagaimana seorang laki-laki. Perempuan itu mengasuh sebagai seorang perempuan, seorang ibu secara emosional. Itu makanya pendekatannya adalah kedua-duanya yang menghambat. Walaupun si A si B nanti itu jangan terhambat, karena itu adalah hak anak. Hak anak ini berdasarkan konvensi hukum anak, berdasarkan
undang-undang perlindungan anak sampai kepada pembelajaran hukum Islam gitu kan. Nah jadi memang ditekankan ibu gitu. Berarti Paula sendiri mengajukan usulan itu ya di mediasi Hukum kedua. itu. Usulan. Hukum. Itu hukum, bukan usulan. Hukum. Yang saya bilang tadi apa kan, pasal 105 dan 156 kompilasi hukum Islam. Itu. Jadi itu bukan permintaan syariah, tapi hukum dan agama Islam, syariah Islam yang bilang kayak gitu. Kalau sebenarnya ada obrolan bantahan-bantahan udah sih soal tudingan Itu nanti di pengadilan. Itu makanya sejauh apa dia punya bukti, itu kita akan. ada obrolan ke abang soal itu. Ya enggak lah, jangan sekarang lah. Itu kan persidangan. Itu makanya satu lagi ya. Oke. Ya. Satu lagi ya. Sebelum dibacakan di depan persidangan, itu nggak boleh keluar sebenarnya. Nggak boleh keluar itu. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak isu? Siapa yang keluarin itu? Harus tanggung jawab itu. Ya, to cross clear teman-teman itu kan. Itu makanya baik itu di pengadilan agama, perdata yang lain-lainnya gitu ya. Itu harus dikit dulu sampai itu dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum. Dan kemudian saya ingatin, sejarah pengadilan agama itu sebenarnya begini. Dia berbeda dengan sistem hukum perdata barat, ya, berdasarkan BI. Dia berdasarkan hukum Islam. Itu makanya dia menggabungnya itu pada tahun 60-an. Gitu ya. Yang dulunya itu yang menyelesaikan adalah qadhi, hakim gitu ya. Yang berasal dari tokoh-tokoh agama Islam yang bisa mempertemukan, bukan memperadu-adukan. Itu harus clear gitu ya. Jadi dengan begitu bagaimana si qadhi itu bisa mempertemukan untuk berdasarkan syariat Islam sebenarnya. Kan? Nah, oleh sebab itu makanya ini memang dipertemukan untuk bisa dirahasiakan, bukan untuk diumbar. Itu maka pertama-tama saya bilang kemarin itu ya, untuk kepentingan dari anak. Apakah ada Paula ngomong macam-macam soal anak? Tentang suami? Ya. Itu mohon. Ini Mbak sebagai ibu nantinya ya. Begitu juga Mas juga sebagai bapak. Begitu juga. Saya ketuk aja gitu kan. Untuk kepastian dari anak. Gitu. Kasihan anak itu ya, itu berhak untuk mendapatkan psikologi yang baik. Nah kalau misalnya nggak baik gitu kan, orang tua sendiri akan menanggung nanti. Kenapa? Ya karena anak-anak itu pada saat ini masih sangat labil, apalagi belum memais ya. Jadi saya tidak menanggapi substansi ya, saya cuma menanggapi soal proseduralnya aja. Prosedur aja, dan kemudian esensi dari pengadilan agama itu kayak gimana, agar nanti kita bisa memahami gitu kan, bahwa pada prinsipnya pada saat ini adalah kita berupaya untuk bisa secara baik-baik, karena nggak semuanya itu bisa ya diselesaikan gitu kan dengan cara dibuka, kecuali bagi orang yang akan memutuskan, dia akan berwenang untuk menyatakan iya nanti. Itu ya kira-kira ya. Terima kasih. Kegagalan ya belum. Mereka diberi kesempatan besok sampai jam 13.30. Jadi besok jam 13.30 Paula akan hadir, Baim juga akan hadir. Apa yang dibicarakan saya juga tidak tahu karena itu menjadi hak dari hakim mediator. Yang jelas dari pembicaraan yang cukup lama tadi ada kesempatan besok untuk kedua belah pihak hadir lagi jam 13. Jadi sekitar jam 13.30 untuk membahas, menyelesaikan ada hal-hal yang paling prinsip. Doain saja besok, yang jelas itu yang bisa saya sampaikan, karena yang lain itu menjadi haknya hakim mediator. Saya juga tidak tahu apa yang dibahas karena saya di luar. Berarti hari ini belum ada hasil ya, Bang? Belum ada hasil. Tadi sempat dipanggil di dalam, Bang. Saya dipanggil di dalam. Nah itu apa aja Bang? Dari hasil di dalam, ya ini tadi yang saya sampaikan, diberi kesempatan lagi karena ada yang meminta waktu sampai besok, maka besok dikasih kesempatan sampai jam 13.30. Artinya sebelum jam 13.30 saya hadir di sini. Siapa yang minta? Siapa yang meminta? Salah satu pihak, saya tidak boleh satu pihak. Ya. Oh, berarti bisa dikatakan hari ini sidang mediasinya tak menemukan alat gitu ya Bang, untuk bicara
Sebetulnya belum ada titik temu, bukan alot. Jadi ada hal-hal yang prinsip sehingga mereka memerlukan pembicaraan lebih lanjut, pembahasan lebih lanjut, sehingga dia minta waktu sampai besok. Nah, pada saat dia minta waktu sampai besok, maka kita sepakat, oke, kalau gitu besok itu hanya bisa dimulai jam 13.30. Ya, besok apa yang terjadi besok kita ikutin lagi.